Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diulan dari kelas 1A ATLM. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Gusi selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959, pengertian hak asasi manusia merupakan HAM seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya secara personal, kebebasan bergerak, berpergian atau berpindah ke tempat yang berbeda. Yang kedua adalah hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk memilih atau dipilih, hak dalam keikutsertaan dalam suatu kegiatan, dan juga petisi dan sebagainya lain. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomiannya. Contoh dari haknya tersebut adalah kebebasan dalam hal jual membeli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-sewa menyewa, atau memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang selanjutnya adalah hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya itu adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan pemberlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, atau penggeledahan. Yang selanjutnya adalah hak sosial budaya. Ini yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu adalah hak untuk menentu, memilih, atau melakukan pendidikan. Maksudnya itu hak untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Yang selanjutnya adalah hak asasi hukum. Maksudnya itu adalah hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya itu adalah mendapat pemberlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Jadi pegawai sipil atau pelindung dan pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya adalah undang-undang tentang HAM. Yang pertama adalah Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Maksudnya itu adalah pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya. Yang selanjutnya adalah tentang pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28 ayat 1 ini, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Yang selanjutnya adalah pasal 28 ayat 1 yang berisi tentang mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi menambah mutu hidup dan kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah pasal 28D ayat 1 yang berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal ini adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama, memiliki pendidikan dan pengajar, pekerja, dan tempat tinggalnya, dan juga bisa pergi dari negara lalu kembali. Selanjutnya adalah pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi. Jadi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah pasal 28G yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pasal 28G ini yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.